Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah yang maha memberi, Allah maha menyayangi, senantiasa memberikan karunia nikmatnya kepada kita semuanya, senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, dan keberkahan. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam mari kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama melantunkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, biasanya kita diiringi dengan suara burung-burung, burung perkutut, dan yang lainnya. Di pagi hari, saat ini tempat kita sedang diguyur hujan. Ini adalah saat yang mustajabah, inda nuzulil matar. Maka sekali lagi saya mengajak hadirin sekalian, mengajak jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, bangsa kita benar-benar diselamatkan dari wabah corona ini. Kemudian saudara kita yang berada di garda depan, tim medis, dokter, perawat, dan siapapun yang berjuang di garda depan, mudah-mudahan diberikan kekebalan, kekuatan oleh Allah. Dan apa yang mereka lakukan menjadi amalan sholihan makbulah, dan yang telah menjadi pahlawan atau mungkin yang telah gugur, yang mati syahid, mudah-mudahan mereka ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ini adalah bagian yang ketiga tentang mereka tidak mau masuk surga. Sekali lagi, judul yang mungkin menggelitik. Mana ada orang yang tidak ingin masuk surga? Tapi buktinya banyak orang-orang yang tidak ingin masuk surga. Cuma yang bersangkutan itu mungkin tidak sadar bahwa dengan amalan yang mereka lakukan itu akan menghambat dirinya untuk mendapatkan ridho Allah, menghambat dirinya untuk menyebut surganya Allah. Maka mari kita pelajari satu persatu dari hadis-hadisnya Rasulullah dengan niatan, dengan tujuan agar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita menuju surganya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di episode 2 episode sebelumnya sudah kita jelaskan mereka-mereka yang tidak ingin masuk surga, mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang kecanduan khamr atau minuman keras, mereka yang ngundat-ngundat, mereka yang percaya pada ramalan, dan mereka yang kelima ini, mereka yang memutus silaturahim. Subhanallah. Sekarang yang keenam, siapa yang termasuk mereka yang tidak ingin masuk surga? Kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun la yadkhulunal jannah. 3 golongan tidak akan masuk surga. Al-aqu liwalidayhi. 3 itu adalah mereka yang durhaka pada orang tua. Ini sudah kita jelaskan di episode berikutnya. Di episode sebelumnya silakan dilihat. Kemudian yang
berikutnya, berarti ini adalah poin yang keenam. What dayus. Dayus. Mungkin kalimat-kalimat seperti ini agak asing di telinga kita. Tapi ini bunyi hadis dayus. Dayus itu apa? Siapa yang tergolong yang dikategorikan dayus oleh Rasulullah sampai mereka tidak akan bisa masuk surga? Dayus itu adalah orang yang diberikan amanah kepadanya, kemudian ketika orang yang diamanah itu melakukan kedurhakaan, yang bersangkutan diam. Seorang ayah ketika melihat anaknya melakukan kedurhakaan, tidak menjalankan ibadah sholat, bahkan mungkin tidak menjalankan ibadah puasa, kemudian sang ayah ini hanya diam saja, tidak mau menegur, tidak mau mengingatkan, tidak mau menyuruh, bahkan tidak pernah marah sama sekali terhadap kedurhakaan yang dilakukan oleh anaknya, maka ayah ini akan menjadi kategori seorang dayus. Seperti ini tidak akan bisa mencium bau surga atau tidak akan dimasukkan surga. Atau seorang suami yang melihat istrinya durhaka kepada Allah, ketika melihat istrinya santai tidak mau menjalankan sholat 5 waktu, tidak juga diingatkan, bahkan tidak juga dimarahi, malah diam, membiarkan, maka suami yang seperti ini itu adalah kategori suami yang dayus, suami yang rela orang-orang yang diberi amanah, diamanahkan kepadanya melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Sebenarnya kalau dipikir, kalau direnungkan, kenapa kok sampai segitunya? Karena bagaimanapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah amanah. Orang-orang yang dititipkan kepada kita itu adalah memang benar amanah. Sosok wanita yang itu menjadi istri kita, kita tidak ikut membesarkannya, merawatnya ketika kelihatan cantik sama walinya atau orang tuanya, diberikan pada kita. Dan kita terima, qabiltu nikahaha. Maka pada saat itu amanah sudah mulai berpindah kepada sang suami. Maka urusan sholat anak perempuan tadi, sang istri tadi, urusan sandang pangan papan sudah tidak dibebankan kepada orang tua wanita atau istri, seorang wanita atau istri tadi. Semuanya dibebankan kepada suaminya. Suaminya lah yang harus menjaga istrinya. Suaminya lah yang harus memenuhi sandang pangan papan istrinya. Dan suaminya lah yang harus membimbing istrinya untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tidak dikategorikan sang suami menjadi sosok dayus yang tidak akan bisa masuk surga. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka kita sebagai seorang suami, kita tengok istri kita, kita perhatikan anak-anak kita. Adakah rasa marah ketika mereka durhaka kepada Allah, ketika mereka tidak puasa? Adakah rasa marah dalam diri kita? Kalau kita punya rasa marah, berarti masih ada setetes iman agar mereka benar-benar diselamatkan oleh Allah, agar mereka bisa menjalankan ibadah tersebut. Maka pada saat itu marah dalam hal yang seperti ini adalah wajib. Silakan marah, silakan marahi dia. Karena kalau kita tidak memarahi, kalau kita tidak menegurnya, maka diamnya kita, sukutuhu dalilun ala muwafaqatihi. Diamnya sosok suami seperti itu, ketika istrinya melakukan kedurhakaan, ketika istrinya ngumbar auratnya, ketika istrinya bersolek, kemudian berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki lain, maka suami tersebut itu adalah dayus. Dan suami tanpa dia sadar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap istri yang sudah dititipkan kepadanya. Begitu juga seorang anak kita. Kalau anak kita biarkan begitu saja. Ketika waktunya sholat, kita biarkan tidak sholat. Ketika waktunya puasa, kita biarkan mereka tidak puasa. Dan kita tidak satupun marah, tidak secuil pun ada rasa marah, rasa benci kepada mereka.
maka pada saat itu kita juga akan termasuk menjadi dayus, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, dayus ini sederhana. Hanya kita tidak mau mengingatkan, hanya kita tidak mau menasihati, hanya kita membiarkan. Inilah yang mengantarkan diri kita menuju murkanya Allah, menuju nerakanya Allah, dan akan menjadi penghalang menuju surganya Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini setelah ini, bagi yang memiliki amanah, entah itu seorang istri, entah itu seorang anak, mudah-mudahan mampu membimbingnya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibimbing, kalau sudah berupaya sekuat tenaga tapi masih juga seperti itu, kita pasrahkan kepada Allah. Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang penting orang tua harus berikhtiar, berusaha untuk membimbing anaknya, membimbing pasangannya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak dikategorikan dayus. Jamaah rahimakumullah, itu yang keenam. Lantas yang ketujuh, selain dayus itu apa? Warajilatun nisa. Warajilatun nisa ini siapa? Mereka laki-laki yang berparas seperti perempuan, atau kebalikan, seorang wanita atau perempuan bersikap seperti laki-laki. Naudzubillah. Kita diciptakan oleh Allah, ada laki-laki, ada perempuan, itu memiliki kelebihan masing-masing. Itu adalah takdir dari Allah yang tidak bisa kita rubah. Kita sekarang menjadi laki-laki, itu takdir dari Allah. Kita sekarang menjadi perempuan, itu sudah takdir yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diminta. Kita hanya menerima. Hanya saja kita harus berupaya untuk, kalau seandainya kita jadi laki-laki, kita berupaya menjadi laki-laki yang soleh. Ketika kita menjadi perempuan, kita berupaya berusaha menjadi perempuan atau wanita yang soleha, agar sama-sama bisa menjemput atau menikmati surganya Allah kelak di akhirat. Maka sosok mereka yang laki-laki kemudian berlenggak-lenggok bagaikan perempuan, maka dia akan tidak diberikan kesempatan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Naudzubillah. Maka kalau jadi laki-laki yang sesungguhnya. Kalau jadi perempuan yang sesungguhnya. Kecuali sifat ini adalah memang sifat bawaan dari lahir. Karena terkadang dalam ilmu fikih di situ ada namanya khunsa. Khunsa itu adalah seorang laki-laki yang bisa jadi memiliki dua kelamin, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau seandainya seorang laki-laki yang jelas-jelas laki-laki, kemudian karena dia ingin menjadi seorang perempuan, akhirnya bergaya layaknya seorang perempuan, maka inilah yang akan tidak mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Usikum wa iyaya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang ketujuh ini. Jamaah rahimakumullah, ini adalah sekelumit dari mereka-mereka yang tidak ingin masuk surga. Mudah-mudahan dua poin ini menjadi tambahan ilmu baik kita. Jangan sampai kita menjadi seorang atau yang dikenal sebagai seorang dayus, sosok yang membiarkan kemungkaran, kedurhakaan terhadap keluarga kita, terhadap istri kita sendiri atau anak-anak kita. Kita harus menasihati mereka, kita harus membawa mereka, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketujuh, warajilatun nisa, mereka-mereka yang berlanggak seperti perempuan atau perempuan berlanggak-lenggok seperti laki-laki. Mudah-mudahan saudara kita yang seperti ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Kita ketemu lagi dalam episode yang sama, bagian yang keempat. Masih banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa mereka-mereka
tidak akan masuk surga, atau dalam kata lain mereka tidak mau masuk surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya mohon maaf kalau ada yang menyakiti atau mungkin merasa dirinya tersakiti dengan ucapan saya. Subhanallah, ini semuanya adalah untuk ilmu. Kalau seandainya ini manfaat, dirasa manfaat, silakan di-share, disampaikan kepada teman-teman saudaranya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar lebih manfaat dan barokah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.